Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswin Fahmidi. Saya merupakan dosen tetap Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah pada program studi manajemen. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah bisnis syariah, di mana mata kuliah bisnis syariah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan tentang menghasilkan kompetensi dan pengetahuan di bidang ekonomi syariah, serta bisnis syariah dengan melihat peluang di masa yang akan datang. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar bisnis syariah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami sistem ekonomi umum, terpusat pasar bebas, campuran Islam, fungsi bisnis syariah, kerangka dan problematika bisnis dan etika. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami harta, kekayaan atau modal. Untuk memenuhi kebutuhan, harta modal harus berputar pada wilayah halal dan haramnya dalam aktivitas bisnis, prinsip dasar transaksi syariah. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami desain akad dalam bisnis syariah. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami desain akad dalam bisnis syariah. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami desain akad dalam bisnis syariah. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami desain akad dalam bisnis syariah. Yang selanjutnya, dapat mendesain akad-akad yang inovatif untuk akad transaksi dalam konteks ekonomi dan bisnis syariah. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan mekanisme transaksi keuangan berbasis jual beli dalam sistem keuangan syariah dan ekonomi Islam. Adapun pokok pembahasan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar bisnis syariah. Yang kedua, Islam dan bisnis. Yang ketiga, sistem ekonomi dan sistem bisnis syariah. Yang keempat, wilayah halal dan haramnya bisnis dalam Islam. Yang kelima, organisasi bisnis dalam Islam. Yang keenam, fungsi-fungsi dalam bisnis syariah. Yang ketujuh, teori akad dalam fikih. Yang kedelapan, desain akad transaksi dalam bisnis syariah. Yang kesembilan, transaksi-transaksi dalam bisnis syariah. Yang ke-10, mekanisme transaksi bisnis berbasis kerjasama ataupun bagi hasil. Yang ke-11, mekanisme transaksi bisnis berbasis jual beli. Kemudian yang ke-12, transaksi bisnis syariah berbasis sewa menyewa. Kemudian yang 13, transaksi bisnis syariah berbasis titipan. Kemudian yang ke-14, yang terakhir, yaitu transaksi bisnis syariah berbasis qard dan qardul hasan. Pada proses perkuliahan ini, saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada metode delivery ini,
saya selalu menyampaikan materi-materi yang bersumber dari referensi yang terupdate, di mana materi akan dikemas dalam bentuk PowerPoint yang bagus serta sederhana yang mudah dipahami. Pada proses perkuliahan ini, saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada metode delivery ini, saya selalu menyampaikan materi-materi yang bersumber dari referensi yang terupdate, di mana materi akan dikemas dalam bentuk PowerPoint yang bagus serta sederhana yang mudah dipahami, sehingga mahasiswa tidak bosan saat materi yang saya sampaikan. Pada saat materi yang sedang saya sampaikan. Sebelum memulai materi baru pada awal pertemuan, saya senantiasa akan mengulang. Sebelum memulai materi baru pada awal pertemuan, saya senantiasa akan mengulas kembali materi-materi yang sudah. Sebelum memulai materi baru pada awal pertemuan, saya senantiasa akan mengulas kembali materi-materi yang sudah dipelajari. Hal ini saya anggap penting untuk merefresh kembali ingatan mahasiswa akan materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Penyampaian materi pada kuliah ini dilakukan dengan tatap muka dengan bertemu langsung di dalam kelas. Untuk interaksi dalam kelas, saya bangun dengan membentuk kelompok-kelompok. Kemudian saya akan memberikan materi atau bahan diskusi terhadap kelompok-kelompok tersebut, yang mana hasil diskusinya kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Setelah sesi presentasi, kemudian juga akan ada sesi tanya jawab, sehingga terjadi argumen pendapat di antara mahasiswa. Interaksi yang lain juga terjadi ketika saya menyampaikan materi, kemudian saya mempersilahkan mahasiswa untuk bertanya kepada saya atau sebaliknya. Ketika saya selesai menyampaikan materi, saya memberikan pertanyaan dan saya meminta beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaannya tersebut. Kemudian, pada metode asesmen, saya selalu merujuk kepada kontrak perkuliahan yang telah disepakati bersama antara saya dengan mahasiswa, yang kami lakukan pada pertemuan pertama, di mana adapun instrumen penilaian. Pada metode asesmen, saya selalu merujuk kepada kontrak perkuliahan yang telah disepakati bersama antara saya dengan mahasiswa, yang kami lakukan pada pertemuan pertama, di mana adapun instrumen penilaiannya pada mata kuliah ini beserta besarannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran dengan bobot persentase. Yang pertama, kehadiran dengan bobot persentase 10%. Yang kedua, tugas dengan bobot 20%. Tugas dengan bobot 20%. Tugas diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tugas kelompok dengan tugas mandiri, di mana tugas mandiri ini dalam bentuk literatur review. Yang kedua, tugas uji lapangan.